Hairul Ramadhani dari kelas 34801 dengan NIM 1060124000314. Di sini aku akan mempresentasikan hasil analisis beberapa karya seni berdasarkan teori estetika Edmund Bultmann atau teori estetika Bultmann. Nah, sebelum lanjut, aku akan jelasin apa itu teori Bultmann. Secara sederhananya, teori Bultmann merupakan cara sistematis untuk mengkritik atau mengapresiasi sebuah karya seni. Teori Bultmann ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, deskripsi, yang dimana mendeskripsikan sebuah karya seni seperti judulnya apa, kapan dibuat, kemudian mendeskripsikan unsur-unsur dasar seperti garis, warna, bangun, dan lainnya. Tahap kedua, analisis formal, yaitu menganalisis keseluruhan unsur visual yang ada, seperti garis yang membentuk irama atau warna yang memiliki keselarasan. Tahap ketiga, interpretasi, yaitu menginterpretasikan sebuah karya seni sehingga memunculkan makna tertentu. Tahap 4, penilaian, yaitu simpulan dari hasil analisis. Nah, selanjutnya aku akan membahas 4 karya seni yang berdasarkan teori estetika Bultmann. Yang pertama ada The Starry Night karya Van Gogh. Lukisan ini menggambarkan suasana malam hari yang tenang, dihiasi oleh bintang dan bulan yang cerah. Langit malam yang didominasi garis lengkung membentuk pola berkesan seolah-olah bergerak. Warna biru yang mendominasi kontras dengan kuning cerah pada bintang dan bulan. Tekstur kasar menciptakan dimensi pada lukisan. Rumah, gereja, dan pegunungan digambar secara sederhana dengan garis tegas. Kontras yang diciptakan oleh warna biru gelap dan kuning terang serta bentuk gerakan langit dan geometris pada bangunan memberikan ilusi kedalaman dan emosional. Irama yang terbentuk pada pola warna langit dan garis lengkung menciptakan kesan gerakan berulang yang dinamis. Penempatan pohon besar sisi kiri depan menyeimbangkan bulan terang di kanan atas. Dan pembagian ruang yang proporsional membuat lukisan stabil. Proporsi yang tidak realistis justru memperkuat ekspresi dan suasana. Lukisan yang menggambarkan gejolak emosi Van Gogh selama di rumah sakit, seperti bintang-bintang yang bersinar menginterpretasikan sebagai harapan, pohon besar yang menjelaskan obsesinya pada keabadian dan spiritualitas, langit berpola melambangkan kekacauan mental dan pertarungan batin sekaligus kekaguman pada alam semesta. Desa yang tenang menunjukkan kerinduan akan stabilitas dan keterhubungan sosial yang hilang. Lukisan ini menjadi ikon seni modern yang menginspirasi karena warna ekspresif dan tekstur kuas yang inovatif. Makna yang tak terbatas diciptakan dari kombinasi elemen alam dan metafora kehidupan. Kedalaman emosional mentransformasi pergolakan mental menjadi keindahan visual yang universal. Karya yang kedua adalah The Great Wave of Kanagawa karya Katsushika Hokusai. The Great Wave of Kanagawa karya Katsushika Hokusai merupakan karya yang dicetak dengan metode woodblock print. Karya ini menggambarkan gelombang besar yang mengancam perahu nelayan dengan latar gunung Fuji yang kecil. Bentuk ombak yang spiral dan busa menyerupai cakar yang seolah-olah siap menerkam perahu nelayan. Karya ini didominasi warna biru yang terkesan dingin dan kuat, kontras dengan putih busa sehingga memperkuat suasana dramatis. Gunung Fuji yang kecil menjadi titik fokus yang tenang dan stabil, kontras dengan gelombang yang seolah-olah bergerak. Gelombang besar yang melambangkan tantangan hidup dan kekuatan alam, Gunung Fuji sebagai simbol keteguhan dan spiritualitas. Dapat disimpulkan bahwa karya ini menyampaikan ketegangan antara harapan, ketakutan, dan keberanian manusia menghadapi kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Karya ini tidak hanya memiliki keindahan visual, tetapi juga memiliki makna filosofis budaya yang mendalam, serta penggunaan warna dan komposisi yang efektif membuat karya ini memiliki keunggulannya tersendiri. Karya yang ketiga yaitu Patung Garuda Wisnu Kencana karya Inyoman Nuarta. Patung Garuda Wisnu Kencana karya Inyoman Nuarta merupakan monumen raksasa setinggi 122 meter dengan lebar 66 meter berbahan tembaga dan kuningan yang menggambarkan Dewa Wisnu sedang menunggangi burung Garuda.
Patung ini berada di Taman Budaya GWK Bali dengan latar alam yang hijau dan langit terbuka. Sayap Garuda yang membentang lebar dan proporsi tubuh Dewa Wisnu memberikan kesan yang harmonis. Tekstur permukaan patung memperkuat kesan hidup dan dinamis. Seluruh bentuk, elemen, warna, dan ukuran menyatu dalam satu konsep yang menjelaskan mitologi dan filosofi Bali serta Indonesia sehingga memperkuat kesatuan desain. Patung ini merepresentasikan mitos Hindu tentang perlindungan dan keseimbangan alam. Garuda melambangkan keberanian dan kekuatan, Wisnu melambangkan perlindungan dan harmoni. Sehingga patung ini menjadi simbol spiritual Bali yang mendalam. Patung Garuda Wisnu Kencana ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Keberhasilannya dalam menyampaikan nilai budaya dan spiritual yang kuat kepada masyarakat, dan tidak hanya secara visual tetapi secara makna simbolik yang menjadikan karya seni monumental yang berdampak luas. Karya yang keempat adalah Batik Megamendung Cirebon, karya pengrajin batik yang sudah turun-temurun. Batik Megamendung Cirebon, karya pengrajin batik dari Cirebon yang telah turun-temurun sejak abad ke-17. Motif batik ini menampilkan pola awan bergelombang, berlapis-lapis dengan warna biru, putih, dan merah marun. Garis lengkung yang halus membentuk awan yang berirama dan harmonis. Permukaan kain yang terlihat halus dengan tekstur khas batik tradisional. Pola berulang menciptakan simetri dan irama visual. Warna biru mendominasi memberikan kesan tenang yang dipadukan dengan putih dengan aksen merah marun yang memperkuat daya tarik motif. Awan mendung yang membawa hujan diartikan sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, dan harapan. Pola awan yang berulang mengandung makna spiritual tentang keseimbangan hidup. Warna biru memiliki kesan tenang dan damai sekaligus menghubungkan manusia dengan alam dan langit. Batik Megamendung ini digambarkan sebagai ekspresi budaya dan filosofi lokal yang mendalam. Batik Megamendung adalah simbol identitas budaya Cirebon yang harmonis dan penuh makna. Karya batik ini berhasil menyampaikan emosi dan filosofi melalui bentuk dan warna. Dengan teori Folkman ini, kita bisa memahami sebuah karya seni secara sistematis, mulai dari pengamatan, analisis formal, menginterpretasikan sebuah karya, sehingga memberikan penilaian secara artistik. Karya yang aku bahas hari ini membuktikan bahwa karya bukan soal tentang keindahan visual, tapi juga tentang makna, emosi, dan nilai budaya yang terkandung pada karya tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.